Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelajaran bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah Al-Faslus Salis untuk kelas 9 atau kelas 3 MTS ya. Pembahasan Ad-Darsul Awwalu, masih di pembahasan Ad-Darsul Awwalu tentang Al-Munasabatu Diniyah Idul Fitri ya. Jadi di pembahasan ini nantinya masih berkenaan dengan Ad-Darsul Awwal atau pelajaran pertama acara keagamaan ya, atau upacara keagamaan Idul Fitri, tentang Idul Fitri. Tapi nanti dibahas bukan masalah ini ya, karena di video pembelajaran sebelumnya juga sudah dibahas masalah Idul Fitri ya. Jadi yang dibahas pada video pembelajaran fi'il madi ya, atau fi'il madi ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang fi'il madi ya, temannya fi'il mudhari dan lain-lainnya ya. Apa itu fi'il madi? Nanti akan dijelaskan di sini ya, setelah ini nantinya. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja atau lafaz yang menunjukkan waktu lampau, atau sudah dilakukan, atau yang sudah terjadi, atau sudah berlalu. Jadi yang namanya fi'il madi ini adalah kata kerja. Ingat, kata kerja ya, yang bergaris tebal ini, yang berkata tebal ini ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, artinya yang sudah terjadi ya, atau yang sudah dilakukan, atau sudah berlalu. Jadi kata kerjanya itu sudah terjadi ya. Contoh, di sini ada dua contoh dari kataba sama jalasa. Kataba, dia telah menulis. Nah, artinya telah menulis. Nah, menulis ini adalah kata kerjanya, tapi telah, artinya dia sudah melakukan. Nah, itu yang namanya fi'il madi ya. Artinya telah terjadi ya, atau sudah dilakukan, atau sudah berlalu, itu namanya fi'il madi. Ini contoh yang pertama ya, kataba, dia telah menulis. Dianya ini dianya laki-laki ya, kataba, dia telah menulis. Kemudian yang kedua, jalasa. Jalasa artinya dia telah duduk, artinya dia sudah melakukan duduk atau sudah duduk ya, sudah terjadi beberapa yang lalu. Nah, pokoknya kata kerjanya itu yang sudah terjadi. Itu adalah pengertian daripada fi'il madi ya. Jadi diulangi, fi'il madi itu adalah kata kerja atau lafaz yang menunjukkan waktu lampau atau sudah dilakukan, atau yang sudah terjadi atau sudah berlalu. Nah, itu adalah pengertian daripada fi'il madi. Ini adalah salah satu contoh daripada fi'il madi ya. Masih banyak yang lainnya, contoh-contoh fi'il madi atau kata kerja yang lainnya ya. Nah, ini ada dua contoh. Ada tandanya. Nah, jadi ada tanda-tanda daripada fi'il madi ya. Tanda dari fi'il madi ini adalah kemasukan atau dimasukkan tak fa'il atau huruf ta yang menunjukkan subjek atau pelaku ya. Contohnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, contohnya katabtu artinya saya telah menulis. Artinya nih, saya telah menulis. Artinya kata kerja menulis ini dia sudah lakukan sebelumnya ya, sudah lampau. Artinya saya telah menulis, artinya sudah terjadi. Nah, itu contoh yang pertama dari fi'il madi. Kemudian yang kedua, katabta. Nah, ini yang di atas adalah katabtu. Kalau yang di bawah ini ada katabta. Nah, nanti kita akan bahas ya, kenapa dia berubah jadi katabtu, kenapa dia akan berubah jadi katabta ya. Nah, katabta artinya kamu laki-laki telah menulis. Nah, nanti kalau di dalam pembuatan kalimat maknanya tidak usah seperti ini lagi ya, kamu laki-laki. Artinya sudah tahu penggunaannya katabta itu adalah laki-laki ya. Jadi kamu telah menulis. Nah, kamunya itu ditujukan untuk yang laki-laki. Telah menulis artinya sudah terjadi ya. Kemudian contoh yang berikutnya, katabti. Nah, ini katabtu, katabta, katabti. Katabti ini artinya kamu perempuan telah menulis, artinya sudah terjadi, si perempuan ini menulis, atau sudah berlalu si perempuan ini menulis ya. Kemudian contoh yang berikutnya, katabat. Artinya dia perempuan telah menulis. Artinya si dianya si perempuan ini telah menulis. Nah, ini penggunaan daripada domir yang berbeda-beda ya. Karena dimasukkan huruf ta, tadi ada katabtu, katabta, katabti, katabat. Nah, jadi dimasukkan tak fa'il ya. Nah, ini contoh beberapa contoh yang berbeda ya, berbeda domirnya.
Ada saya, ada kamu laki-laki, ada kamu perempuan, ada dia perempuan ya. Dalam kalimat ya. Nah, ini ada penggunaan contoh dalam kalimat. Nah, di contoh sebelumnya tadi, ini ada domirnya ya, sudah ditunjukkan domirnya. Domir huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu ya. Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana artinya saya, nahnu artinya kita atau kami ya. Nah, di sini ada perubahan bentuknya ya, perubahan bentuknya dari jalasa. Jalasa itu adalah domir huwa, jalasat domir hiya. Ingat kalau hiya itu pasti taknya ini selalu sukun ya, atau berbaris seperti ini ya, bulat seperti ini ya. Yang bertanda merah ini, nah ini perubahan bentuk harokatnya ya, perubahan harokatnya. Hiya jalasat, anta jalasta, anti jalasti, ana jalastu, nahnu jalasna. Nah, ini perhatikan perubahan bentuk baris terakhirnya ya. Nah, ini contoh daripada jalasa. Kalau misalkan kita ganti dengan kataba. Nah, seperti apa? Huwa kataba, hiya kata katabat, anta kata beta, anti kata beti, ana kata betu, nahnu kata benah. Jadi yang berubah cuma depannya aja ya, belakangnya sama. Nah, ini adalah contoh kalimat yang sambungan yang lainnya ya. Misalnya kita baca berdasarkan kalimat wa jalasa alal kursiyi, jalasat alal kursiyi. Nah, ini ya. Dianya ini dia perempuan telah duduk di atas kursi. Ini contohnya ya, contoh dalam kalimat. Jalasa alal kursiyi, dia telah duduk di atas kursi. Dianya ini laki-laki. Nah, ini harus diingat ya, pengertian huwa, pengertian hiya, pengertian anta, pengertian anti, pengertian ana, pengertian nahnu. Nah, ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya ya, di tingkat yang paling rendah. Di kelas-kelas sebelumnya juga sudah dibahas tentang domir ya. Domir madi, domir fi'il madi, fi'il mudhari ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi perlu diingat perubahan bentuk kalimatnya ini, perubahan bentuk katanya ini hanya depannya saja yang berubah, belakangnya sama semua ya. Misalnya lagi dan lain-lain sebagainya, nanti ada kalimat-kalimat yang lainnya atau kata-kata yang lainnya yang bisa dirubah seperti ini ya. Nah, diulangi lagi. Huwa jalasa, hiya jalasat, anta jalasta, anti jalasti, ana jalastu, nahnu jalasna. Nah, ini semuanya sama. Mau dirubah apa aja tetap sama ya. Kata kerjanya ini nanti sama-sama semua. Yang berubah cuma belakangnya yang bertanda merah ini ya. Nah, kalau hiya pasangannya seperti apa? Kalau hiya itu sukun terakhirnya katabat atau jalasat. Kalau anta maka baris terakhirnya adalah berbaris fathah, jalasta atau katabta. Kemudian untuk anti, jalasti dia berbaris kasroh, jalasti, katabeti atau dan lain sebagainya. Kemudian ana, jalastu atau katabetu atau dan lain-lain sebagainya ya. Nahnu, jalasna atau kata benah. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Nah, kalau dalam penggunaan kalimatnya nanti jalasa alal kursiyi, jalasat alal kursiyi, jalasta alal kursiyi, artinya kamu laki-laki telah duduk di atas kursi, artinya sudah terjadi. Artinya yang sudah terjadi atau sudah berlalu atau yang sudah dikerjakan. Itu adalah fi'il madi ya. Nah, jadi perlu diingat dan perlu dipahami hal-hal yang seperti ini agar nantinya tidak salah dalam penggunaan domirnya ya. Misalkan nanti domirnya hiya malah nanti jadi jalasta atau jadi domir anta. Jadi itu tidak pas ya, artinya tidak pas, tidak sesuai dengan domir yang telah ditentukan. Misalnya jalasta itu domirnya hiya, salah ya. Jadi jalasat misalnya domirnya hiya, nah itu baru betul ya. Jadi jangan sampai tertukar penggunaan domir atau fi'il madinya ini ya. Nahnu ke jalasa itu bukan ya, jadi nahnu itu jalasna. Nah, jadi harus diingat penggunaan domir dan fi'il madinya ini harus sesuai ya. Jangan sampai tertukar huwa jalasat, huwa jalasta, huwa jalasti. Bukan seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan pasangannya. Hiya jalasat, anta jalasta. Jadi harus seperti itu pasangannya dan lain-lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya nanti bisa dicari di referensi-referensi yang lainnya. Bentuk fi'il madi itu seperti apa aja, ada kharaja dan lain sebagainya ya. Nah,
untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sering-sering diulang agar nantinya tidak gagal paham ya. Oke, terima kasih. Narakum maratal ukhra fil video ta'limit tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.